Di video ini, kita akan membahas pengelolaan waktu, dan laporan yang berkaitan dengan pengelolaan waktu. Terdapat 4 laporan: status waktu kehadiran, status cuti berbayar, status penggunaan cuti berbayar, dan ringkasan cuti berbayar. Pertama, kita akan membahas menu status waktu kehadiran. Di menu ini, Anda dapat mengatur beberapa kondisi pencarian dan melihat data voucher waktu yang dimasukkan dalam bentuk laporan. Anda dapat mengatur periode waktu yang akan mencari data berdasarkan tanggal yang dimasukkan di bagian atas pencarian. Dan Anda juga dapat memfilter data berdasarkan karyawan tertentu, departemen, proyek, dan kode waktu dan kode cuti berbayar. Dan juga seperti yang disebutkan di video daftar waktu, karena Anda dapat memasukkan voucher waktu via sistem UserPay, di mana tiap karyawan dapat login dan melihat riwayat penggajian mereka. Jika Anda ingin melihat voucher yang dibuat menggunakan UserPay dan belum dikonfirmasi oleh PIC dari perusahaan Anda dapat klik pada opsi UserPay di kolom status dan melihat voucher yang dibuat hanya dari sistem UserPay. Atau Anda dapat memilih opsi semua dan melihat voucher yang dimasukkan melalui UserPay dan yang menggunakan ERP. Dan Anda juga dapat klik pada kaca pembesar dari catatan waktu dan memilih kode waktu yang diinginkan. Dan memilih kode cuti berbayar jika Anda memiliki kode tertentu yang ingin dicari. Dan klik tombol cari. Di hasil pencarian, semua data yang dimasukkan di menu catatan waktu akan ditampilkan berdasarkan dari kondisi pencarian. Anda juga dapat mengekspor hasil pencarian ke dalam Excel atau mencetaknya. Dan mohon dicatat, di menu status kehadiran waktu, Anda juga dapat mencari berdasarkan keterangan yang Anda masukkan di voucher waktu. Berikutnya, kita akan membahas menu status cuti berbayar. Di menu ini, berdasarkan dari kode cuti berbayar tertentu, Anda dapat melihat riwayat dari penggunaan dan mengecek sisa hari cuti dari karyawan tersebut. Untuk periode, diatur sebagai kode waktu yang ditentukan. Dan di menu ini juga, Anda dapat mencari berdasarkan karyawan, departemen, proyek, dan keterangan yang dimasukkan di voucher waktu. Dan Anda juga dapat menggunakan kolom status untuk mencari voucher waktu yang dibuat dengan menggunakan sistem UserPay atau e-approval yang belum dikonfirmasi. Dan jika Anda klik tombol cari, Anda dapat melihat detailnya. Jadi sebagai contoh, karyawan video tutorial memiliki cuti selama 12 hari. Dan dia sudah menggunakan cutinya sebanyak 2 hari. Dan saat ini tersisa 10 hari cuti. Dan jika Anda klik pada nomor di kolom digunakan, akan terhubung dengan layar status waktu kehadiran, di mana Anda dapat memeriksa voucher waktu tertentu. Berikutnya, kita akan berpindah ke menu status penggunaan cuti berbayar. Jika Anda mengatur kondisi pencarian, kemudian klik cari, riwayat penggunaan cuti yang dimasukkan ke dalam program akan ditampilkan secara terpisah berdasarkan tiap karyawan. Dan di laporan ini juga,
Anda dapat mengecek voucher yang dimasukkan via UserPay, dan Anda juga dapat melihat data yang dimasukkan dengan menggunakan kode karyawan yang telah pensiun atau yang sudah keluar, dan juga termasuk kode cuti berbayar yang tidak aktif. Terakhir, kita akan membahas menu ringkasan cuti berbayar. Di menu ini, Anda dapat mengatur hingga 5 kondisi pencarian dan melihat data yang dikumpulkan berdasarkan tiap kondisi ringkasan. Sebagai contoh, jika Anda ingin melihat data waktu mulai dari bulan Juli hingga hari ini, berdasarkan tiap departemen, kemudian karyawan atau pekerja, dan berdasarkan tiap kode waktu. Dan Anda dapat membiarkan kolom lainnya kosong untuk melihat keseluruhan data. Lalu klik tombol cari. Voucher waktu akan dicari dan disortir berdasarkan kondisi ringkasan yang tadi Anda pilih. Dan Anda juga dapat mengekspornya ke dalam bentuk Excel atau PDF.